Hari ini ngobrol sama Sastra Silalahi. Yes. Sastra Silalahi ini adalah ngabuburit nanya-nanya di mana di bulan Ramadan ini biasanya gue syuting kan di studio tuh. Studio bener. Ya kan, terus gue nanya-nanya tamu gue. Sekarang gantian, gue pengen ditanya-tanya. Wah, karena gue lagi jarang keliling-keliling podcast. Oh gitu. Iya. Biasanya kan gue suka ke podcast siapa. Betul. Sekarang jadwal lagi penuh banget. Iya. Dan tiap weekend kan gue ada stand up cerita sialku. Yes. Nah di bulan Ramadan ini gue lagi break. Sehingga hari Sabtunya tuh gue pakai buat staycation sama keluarga gue. Oke. Kalau gitu selamat datang Radit di Sastra Kasih Solasi. Astaga, kasih solusi. Gue jadi host. Kasih solasi. Jadi yang dilakban-lakban mulut-mulut. Open the door. Iya. Atau sastra tetangga kamu. Sastra tetangga. Ada Daniel. Itu ada tuh podcast. Tahu sih gue. Iya. Pernah diundang apa? Belum. Daniel pernah nanya gue sekali. Apa itu Darius ya? Mirip ya Daniel sama Darius? Jujur agak mirip. Jauh. Mirip sama-sama D depannya. Benar. Pernah diundang nggak ya? Tante gue mikir ya. Tuh. Masa lu nggak melihat background ada Yah di pick itu? Yah tuh apa? Kapal pesiar gede kan di pick gitunya studio dia. Oh gitu? Iya. Lo pernah ke sana? Enggak, yang pernah di sana itu Bang Beler. Jadi kayak selamat datang Beler, tetangga aku gitu. Kayaknya Bang Beler orang Bogor deh. Maksud gue kayak enggak, dia baru lihat Yah mungkin di komputer Pentium 1 pada saat itu jadi background. Tapi itu judulnya lucu tahu, Daniel tetangga kamu. Menarik gitu. Menarik sih. Tetangga kamu. Jadi kayak lebih bonding gitu, mungkin yang lebih dekat. Iya mungkin. Lo akrab gak sama tetangga lu? Tetangga gua jujur ada yang akrab ada yang enggak. Kenapa lo gak akrab sama tetangga lu? Karena ada tetangga yang ini Bang, yang kayak mereka itu iri dengki banget. Jadi ngelihat jujur di rumah gua pertama kali fun fact yang punya kulkas 2 pintu rumah kita gitu. Jadi di sastra lu udah sukses banget ya. Enggak Bang, enggak. Kulkasnya 2 pintu. Dulu kayaknya Abang 5 ada. Gitu. Jadi tetangga yang iri-irian. Jadi tetangga gua baik-baik banget. Jadi sebelum gua pas sebelum mereka pindah jadi tetangga baru. Sebelah rumah gua. Sebelum mereka pindah mereka WA gua dulu. Si ininya tetangga gua. Tetangga gua WA gua. Izin Pak Radit, saya baru pindah ke sebelah rumah Bapak. Salam kenal, dapat rumah dari pemilik dapat nomor dari pemilik sebelumnya. Ngobrol-ngobrol, terus setiap kali dia kemana dibeliin oleh-oleh Pak, gua Pak. Coklat Dubai udah nyampe. Apa? Tas gentlewoman apa gimana? Apa? Ada gentlewoman, headband alo gitu-gitu. Gak tahu gue. Ada tuh dari Thailand biasanya oleh-oleh. Anjir lo tau banget. Itu dia, coklat Dubai belum? Belum coba. Iya, milk bun ada coklat Dubai. Milk bun ada, bener. Lo kebanyakan bergaul lo? Lebih ke gabut banget. Chronically online. Dia ngasih gue rambutan Dubai tapi. Baru mau ngomong di Mampang banyak gitu maksud gua. Gak kayaknya pernah ada apa dari mana. Iya. Tetangga depan gua. Betul. Ternyata itu kan yang sebelah kanan. Yes. Tetangga depan gua ternyata gua baru tahu dia tetangga gua pas gua lagi ngeband di acara sekolah anak. Dia drummer gua Pak, cewek, ibu-ibu. Ibu Ibu-ibu. Sebelah kiri gua keluarganya Zaskia Meka. Jadi kita yang Jessica Gotik yang nggak ada. Ada di itu di Cikarang dia. Di Cikarang. Emang iya? Hah? Iya di Cikarang dia Bang. Lo tahu Bang? Lo tahu semua ya? Abang juri Suci bukan? Suca yang pertama. Suca. Kan Cemen sama Jaskia Gotik di situ. Oh iya benar. Itu dia. Yang Cemen ngefans banget. Bener. Jadi difansin gara-gara sama-sama Cikarang mereka. Oke. Cikarang atau 50 tahun like this. Oke, pertanyaan Sastra Silalahi. Pertanyaan pertama mungkin gini Bang, pertanyaan Abang kan sekarang udah mulai merambah ke dunia musik. Lagi di musik ya? Lagi musik. Nah, fun fact gua sama Oja dan Apos emang lagi godok musik juga Bang. Kan Oja lagi jadi drummer, dia mau jadi kiper. Gledek, itu judulnya mau jadi kiper. Nah sebelum Gledek ini Bang sebenarnya udah lama kita ini project pertama Oja sebenarnya ini Edi Goyang namanya sebelum Gledek ini. Edi Goyang gitu. Iya tapi lucu banget. Edi Goyang. Nah, lucu. Edi Goyang gitu. Lucu banget. Iya itu Bang. Jadi gue pakai ya? Oh jangan Bang.
Ini jangan-jangan nggak tayang ya kan? Jadi tiba-tiba. Enggak, gue Edi Geter. Edi Geter. Vibrate bener. Lo Edi Goyang. Edi Goyang. Oke, lalu. Duh, ngomongin geter jadi inget film Abang tuh. Kenapa tuh? Mama Batak. Lo nonton film. Wah, relate banget karena itu, Bang. Batak. Gua seneng banget kayak ada tayangan di gerejanya gitu-gitu. Gue jadi kayak shit, gue 2002 terakhir. Tapi gini. Gereja gitu kan. Terus gue ngeliat happy banget. Terus gue mau bikin project sama temen gue. Oh, ini balik lagi nih. Iya. Oja, Apos, gua, Edi Goyang. Jadi kayak bertiga. Silk Sonic kan gitu Bang, tapi dangdut. Apa? Silk Sonic tau. Silk Sonic nggak tahu. Bruno Mars sama Anderson .Paak yang mereka alter egonya yang pakai wig, pakai kacamata. Aduh, gue nggak tahu lagi. Gue nggak ngerti musik, gue nggak ngikutin musik gue. Nggak ngikutin musik, tapi indie Thailand tahu. Tahu kemarin di USS banget indie Thailand. Tahu banget kalau indie Thailand. Gitu. Nih tiga orang. Lu sebagai vokalis, Oja vokalis, Apos gitar. Apos nggak nyanyi? Nggak, kayak Ran. jadi Apos nggak nyanyi Bang. Jadi kita doang. Terus nanti edisional tuh tukang gendangnya, tukang sulingnya. Dia edisional. Enggak, Apos tim. Pasti gitar. Inti, pasti gitar. Tapi edisional kayak kenapa dia nggak nyanyi? Kan nanggung vokal grup aja sekalian. Rispo aja nyanyi sekarang. Tapi cuman gitu doang kan kemarin. Oh gitu. Cuman kayak ngangkat telepon. Bentar sayang lagi review. Ya. Kayak gitu rencana. Cuman nggak tahu ya ke depannya kita mau dia nyanyi apa enggak. Edi Goyang. Dangdut. Oke, lalu dangdut terus dangdut Gen Z ya. Yes. Terus jujur nanti sore kita rekaman lagu kedua sama Nggak bohong loh. Serius Bang. Udah rekaman Bang lagu pertama. Tinggal MV doang. Nggak, tunggu dulu. Lo udah ada berapa lagu? Kok tiba-tiba udah rekaman yang kedua? Udah kedua. Jadi yang pertama udah keluar? Belum. Jadi belum. Wah, itu dia Bang. Kenapa maksudnya nih? Kayak susah nyari waktunya. Apos lagi di Europe gitu-gitu kan. Pungli gitu-gitu kan. Apos lagi sibuk pungut pungli. Oza lagi sibuk UNI. Bener. Itu dia. Ayo mau. Jujur. Gua gara-gara podcast ini Oja, gua baru tahu ternyata moist dulu baru sunscreen. Gua kebalik. Jujur gua kebalik. Lo tau gak dia UN lo tau gak sih? Tahu Bang. UN ini atau UNI sih? Tahu Bang. Cuman kan gua deket Me and you. Bang, gua tahu Bang, dan aduh, kenapa sih dia persis Bang. Kan gua nggak mau, kan gua dekat sama dia ya. Gua takut menyakiti hati dia. Cuman pas mereka me and you di depan gua, persis apa yang mimik Abang tampil. Kenapa sih dia tuh drummer metal tau? Itu dia. Mi sama lu ya yang kayak dalam hati kok nggak ada yang cindo nih orang menurut gua gitu. Kenapa pakai me you I gitu? Me and you. Gitu. Oke, terus lo susah ngatur waktu. Kalian nggak susah ngatur waktu untuk video klip. Tapi kan lagu udah rekaman yang kedua. Yang pertama dulu. Yang pertama udah selesai kan. Yang kedua hari ini kan. Okay. Tapi artinya kan rekaman lagu yang pertama udah ada. Udah, tinggal musik video klipnya doang. Lah, kenapa harus nunggu video klip? Keluarin aja langsung di DSP. Gitu ya. Oh. Nggak tahu. Pertanyaan lo apa? Pertanyaan gue gitu. Maksudnya kayak Abang musik lagi dong musik, gue juga musik juga sama Apos aja. Pertanyaan gue kayak, menurut Abang yang salah Agnes Mo apa Ahmad Dhani? Gitu. Maksudnya itu kan. Perasaan gue baru masuk di musik baru bikin EP udah dicariin musuh gue. Baru aja gue nyebur. Baru kaki baru masuk kolam nih. Tiba-tiba Agnes Mo atau Ahmad Dhani. Tapi jujur. Iya. Ini kalau gue boleh jujur nih. Gue belum ngikutin banget kasusnya. Kalau gue. Tapi gue udah nonton full podcast Agnes Monica di Ahmad Dhani. Yes. Gue udah lihat yang press conference Agnes Mo di Dedi. Om Deddy. Di Om Deddy. Gue lihat press conference-nya Ahmad Dhani. Yes. Gue jujur ya. Sebelum ini huru hara ini ada, beberapa bulan tahun lalu pas gue lagi ngerjain musik, itu udah mulai muncul dikit-dikit huru hara ini. Huru hara soal penyanyi, pencipta lagu nggak boleh ngebawain royalti ini, undang-undangnya interpretasinya masih bermacam-macam. Ada yang bilang IO harus bayar, ada yang bilang penyanyi harus izin. Itu sebenarnya udah dari tahun lalu, Pak. Yang Bang Once ya? Gua lupa deh. Pokoknya huru hara. Dari tahun lalu. Huru hara debat-debat ini udah ada dari tahun lalu.
Tahu nggak apa yang terjadi? Itu gara-gara begini, gara-gara gue ngerasa bahwa ini sebenarnya gimana sih yang benar? Karena gue kan mau bikin project musik. Yes. Makanya gue memutuskan, gue mau 100% nulis lagunya. Pas sastra gitu ceritanya. Oke. Karena gue nggak ngerti, gue nggak paham, gue mending cari aman aja kali ya gitu. Betul. Artinya semua lagu gue yang di EP 1, gue mau ngeluarin EP 2 nih, mini album yang kedua, itu 100% gue yang nulis. Semua lagu itu. Dan kedepannya pun juga rencananya ya, saya gue mau nulis. Betul. Nah sehingga itu yang terjadi sekarang. Gara-gara itu, karena gue nggak ngerti, gue takutnya gue salah. Lebih ketakut salah aja sih. Daripada gue salah, gue apa segala macam, gue nggak tahu cara nge-treat pencipta lagu. Betul. Kalau misalnya gue beli lagu, katakanlah ya. Atau gue minta orang bikin, gue nggak tahu nih yang bener kayak gimana. Nanti gue malah salah karena gue nggak adil. Benar. Ya udahlah, gue bikin sendiri aja. Kalaupun ternyata yang dirugikan kan gue juga. Betul. Orang gue punya project, gue eksekutif produsernya. Betul. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya bang ya. Ya. Nah, balik lagi ke tahun kemarin. Sebelum gue bikin lagu sendiri yang banyak ini, gue tadinya mau beli. Anissa Aziza itu pas SMA denger ada satu lagu. Sempat dengar. Nonton gak yang gue sama Joshua? Sama siapa ya gue? Joshua kalau nggak salah, gue lupa deh. Gue podcast sama siapa? Terus gue cerita sama Bayu kalau nggak salah. Gue cerita bahwa Anissa ada satu lagu yang zaman SMA dia nempel banget di kepala dia. Terus gue mau cari lagunya di mana, mau gue beli. Ternyata nggak ketemu ininya yang nyiptain siapa segala macam. Tapi gue ngerasa lebih kayak nanti kalau beli itu gimana ya? Apakah selamanya ada royalti? Apakah gue harus izin sama? Jadi makanya waktu itu gue agak sedikit gimana ya? Bukan lega juga, tapi agak sedikit. Memang mungkin jalannya musik gue tidak menggunakan lagu orang adalah ketika penciptanya nggak tahu kemana. Paham nggak maksud gue? Iya. Sehingga ya udah akhirnya gue memutuskan buat project Timun Jelita, gue 100% nulis lagu sendiri. Tapi itu lagu yang Kak Anissa itu ada di platform gitu nggak? Kayak di Winamp, Reverbnation gitu-gitu nggak? Ada Reverbnation, SoundCloud? Nggak ada. Ya maksud gue akuin aja bang. Jangan dong. Jangan. Karena orang yang pernah bawain ada orang paham, kan itu. Parah juga lu ya. Enggak maksud gue. Isi kepala lu ya. Tapi kan ada ini bang, katanya yang ada yang beli putus. Kayak Neng Neng Nong Neng itu kalau nggak salah Mas Ahmad Dhani waktu di audisi Indonesian Idol ada yang nyanyi, gue beli deh 10 juta gitu. Nah beli putus ini tuh gimana, gue juga nggak ngerti. Makanya karena gue baru ya di industri ya. Jadi gini, abang beli terus kayak aku terlalu baik buat kamu. Udah gitu aja, clear. Udah nggak usah ini bang. Waktu abang gimana waktu mutusin pacarnya yang cantik-cantik itu? Wah, gue makin iri aja sama Bang Radin nih di Twitter. Tiba-tiba ada tweet mantannya Radin cantik. Iya lagi. Astaga. Tapi ya kalau menurut gue ya. Kalau lu gimana? Lu nyiptain lagu siapa? Kita berdua. Lu dan Oja. Apos lagi kan. Dia Astanya bang. Jadi nanti kita dipakai. Tapi Asta kan juga nyiptain lagu. Jarang katanya, dia cuman kayak tambahin astaga depannya gitu doang. Jadi kan gue pernah podcast sama dia kan, dia cuman sama siapa? Sama Pran. Terus katanya gitu. Jadi gimana? Yang paling banyak nyiptain udah pasti Bang Nino karena kan Laila Ilman Nino gitu, sama Bang ini bagian rapnya udah pasti dia sendiri tuh Bang Rai. Nah katanya Bang Asta katanya ya Cemiwe ya gitu. Cemiwe. Correct me if I'm wrong. Iya tahu. Terus itu si Asta cuma nambah kayak depannya tambahin apabila apa gitu-gitu aja. Cuman nggak tahu itu masa katanya gitu. Nggak tahu ya dalam hitungan royalti itu dia dapat 1/4% atau berapa, kita nggak tahu. Tapi bang itu menariknya bang, kan kita pengennya di Indonesia itu kayak luar lah. Contoh misalnya Paul McCartney bisa hidup nih, dia nggak ngapa-ngapain dari lagu The Beatles royalti. Itu bang sempat gue mikir kayak kemarin, kalau bisa di flashback waktu, gue nggak usah jadi stand up comedian gitu. Jadi nulis lagu aja. Tapi iya lagi. Iya kan bang? Iya lagi. Tapi itu kan mungkin belum tercapai di diri gue. Akan gue bikin project buat anak gue. Anak lo siapa? Nanti kalau gue nikah bang, jadi anak gue suruh lesin musik, Purwacaraka kayak yang di Percik kayak sekolah. Jadi kayak udah lo ikut idol, ikut apa, udah papa ongkang kaki di Bali gitu. Lo ngangkat kaki di Bali, dia nyanyiin lagu lo? Nyanyiin lagu gua atau dia jadi penyanyi. Dan lebih enak bang, maksudnya one hit wonder bisa keliling Indonesia tour. Kalau kita kan udah tayang di TV nih, didengar orang Makassar. Lah
punchline-nya sama. Ya memang sama. Oh, Jadi, bosannya dan itunya Bang, kayak satu lagu bisa gitu-gitu loh. Iya, tapi karena gua kan lagi nyemplung nih. Iya. Gua ngelihat banyak banget sastra. Pesaingnya. Bukan pesaing, ya gue sih nggak pernah melihat teman-teman yang lain sebagai pesaing ya, tapi gue lebih melihat sebagai etalasenya, supply-nya. Pemainnya, iya benar sih. Supply-nya banyak banget sastra. Iya sih Bang ya. Satu hari itu ada berapa rilis lagu baru? Betul. Tiap hari Jumat yang Friday. Music on Friday. Music on Friday yang di Spotify rilis tuh. Betul. Itu sekali rilis 10, 9. Betul. Itu yang ketangkep di Friday itu. Betul. Belum lagi di bukan naik daun, Fresh Find. Oke. Playlistnya Spotify yang Fresh Find itu kan juga banyak. Terus gue kayak anjir, ini supply-nya banyak banget anjir. Iya, benar. Kalau supply-nya banyak, betul. Maka otomatis harga turun. Iya dong. Iya benar. Itu kan demand and supply ekonomi kan. Betul. Kecuali lo sangat istimewa tidak tergantikan. Oke. Makanya beberapa persen yang di atas top 5%, 4% ya bisa ngedemand harga musik yang harga jual band yang tinggi kalau mereka mau manggung. Tapi sisa-sisanya kayak gua gini. Iya. Yang ya alhamdulillah jika bersamamu 1,8 juta stream. Itu paling gede. Betul. Masih enak. Gue masih bisa nebeng nama gue sendiri. Masih bisa diundang sebagai Raditya Dika terus main. Tapi kalau teman-teman yang lain, gue ngeliat secara industri, gue tuh berjuangnya lumayan, Pak. Sih, ya, Bang. Pak, lumayan banget itu. Benar ya. Mahal lagi bikin recording itu ya, Bang ya. Lo ada produser sendiri atau nge-produce? Ada produsernya. Lo produser sendiri atau ada produser? Ada produsernya. Berarti lo bayar juga kan? Bayar juga. Terus kan? Mixing juga. Mixing bayar lagi kan? Mixing. Mastering bayar lagi kan? Mastering lagi. Makanya kalau tayang nanti kok suara sastra bagus, udah di mixing gitu. Autotune itu. Oke, gitu bayar. Jadi menurut gua sih, lo tadi kan udah ngomongin royalti nih. Royalti. Lo bikin berdua kan? Berdua. Gua akan ngomong ke lo sesuai yang Pongki Barata ngomong ke gue. Adalah apa, Bang? WC-nya di situ, Dit. Jangan. Itu. Gua lagi main ke rumah dia. Yang di Bali apa yang di sini? Ke kafe dia di Bali. Oh, di Bali, benar. Itu kan gua pas pertama kayak datang. Iya. Mas, WC di mana? Betul. Di situ. Iya. Jadi gue ngomong ke lo lagi kayak gitu. Thank you banget Bang Radit. Jadi next gue kalau diundang udah tahu gitu. Gue tadi pas datang ke sini lo lagi di WC. Iya bener Bang. Terus gue nunggu 15 menit lo lama di WC. Bang. Lo ngapain di WC? Gue nonton podcast Sofina Pita. Dengan tujuan. Mau tanya, Bang Radit suka bahas ini gitu. Itu biar ada soal musik. Nah, betul. Dia bilang ke gue, betul. Daftarin lagu lo di publisher. Publisher yang bonafit, dia bilang gitu. Paham. Ya gue nyarinya publisher. Kalau gue sih daftarnya ke Massive namanya. Massive Music. Nah, lo belum daftarin lagu lo ya? Boleh nyebut nggak? Itu udah di Spotify. Maksudnya? Di Spotify udah. Caranya? Publisher juga. Ada publisher juga. Tapi lupa namanya publishernya ini yang ngurusin si Dea, pacarnya Gusti, adiknya Oja gitu. Seru banget. Kalau gue jadi lo, gue rilis itu lagu. Bang, itu Bang. Gak usah video klip. Gak usah dulu ya. Di situ dulu ya. Iya. Tahu nggak, Sasta? Gue gara-gara musik ya. Gue kan tolol banget di musik ya. Nggak ngerti apa-apa gue. Gue menghabiskan 1 bulan 2 bulan full hidup gue belajar musik marketing, Pak. Serius Bang? Iya. Dari mulai YouTube, dari mulai kelas-kelas kecil. Oke. Gue ngabisin mau Cok Baba sama itulah berarti ya. Apa tuh? Kelas-kelas kecil kan? Cok Baba, terus Dos Mini gitu-gitu. Iya. Takut gue. Lu terlalu USS lu. Terlalu bebas di USS lu. Biasa dipotong-potong rame di Twitter tuh. Iya lagi. Itu teman saya Bang. Oh iya. Oke, nah terus kelas kecil. Tapi abang sembari ini nggak sembari tour atau emang pas udah kelar tour itu? Tour tuh maksudnya gimana? Yang cerita sialku atau sembari? Sembari. Di hotel belajar. Ini katanya ya, katanya. Betul. Ini argumen-argumennya. Yes. Which is semua argumen soal ini bisa dipatahin dong. Tapi ini yang gue tangkap. Pertama, rilisan lo itu harus keluarin secepatnya. Karena percuma kalau lo tahan-tahan, nggak akan jadi apa-apa juga. Semakin lama ditahan, semakin overthinking lo. Oke. Ketika udah keluar, soal music video. Music video ada yang namanya minimum viable video atau MVV. Itu ada satu YouTuber ngomongin soal musik video juga nggak usah terlalu yang polish dan mahal. Lu nggak punya duit, dia bilang gitu. Bikin aja yang seadanya, betul. yang ada, tapi tetap
ngasih lihat vibe dari lagu itu. Dikasih lihat lah sama dia ada beberapa musik country. Aduh gue lupa lagi apa bar something judul lagunya. Jadi ada penyanyi countrynya di depan, di belakang orang pada hura-hura gitu. Gitu doang itu musik videonya. Sorry gue potong. Iya. Nggak seburuk musik video klip Pandu Winoto berarti ya, tapi kan dia kebalik gitu kan, kamera di sini dia gini. Rap sama motor naik rakit. Iya kan? Dia naik rakit kan? Apa sih nama rakit? Getek. Bener. Oke. Terus bang country? Ya musisi country ngomong depan kamera pakai musik video di depan kamera, terus belakangnya orang-orang lagi happy-happyan, udah gitu doang. Dan itu bisa jutaan, 10 juta, 20 juta. Nah itu yang ngebuat gue kayak, udah gue bikin Jika Bersamamu seolahnya lagi di pantai aja deh gitu. Sama adik gue, sama si Dea gitu. Di Bali, pas lagi di Bali. Nah itu yang gue pelajarin. Terus rilisan itu harus secara berkala katanya gitu. Which itu yang gue langgar juga, karena gue ngeluarin per EP kan. Gue ngeluarin 1 EP 4 lagu. 1 EP 4 lagu. Dia bilang lo boleh ngeluarin EP, tapi kalau EP atau album, kalau fans lo udah ngumpul, dia bilang gitu. Single buat naikin awareness, EP buat kalau udah pada ngumpul. Nah itu teori-teori itulah. Tapi abang maksud dia itu per kala misalnya per minggu 1 lagu gitu ya? Nah ini macam-macam nih. Ada satu orang yang jadi produsernya dan pencipta lagu buat ada penyanyi namanya Conner Price, which is itu panutan gua banget karena dia gede banget di DSP. Dia rilisnya berkala hampir per minggu dia. Nah kalau abang kemarin Timun Jelita? Gua tidak mengikuti aturan itu. Gua langsung rilis 1 EP isinya 4 lagu. 1 EP 4 lagu. Kenapa? Karena gua rilisnya bareng buku. 1 buku itu menceritakan 4 lagu itu. Iya. Agak bau kan gua. Apa tuh? Agak bau aja. Lagi puasa kan ngabuburit kan. Gua coba. Parfum gua, Parfum lo Timun Jelita. Nih pasti dong, pasti lo sudah nyiapin jawaban ketika gua nanya baunya apa. Wangi apa sastra Timun Jelita? Wangi apa ini? Pasti udah ada jawabannya dong. Wangi apa sastra? Wangi minyak bebek carok. Kan lu bilang gitu kan? Lu ngikutin banget ya? Bang, lu tahu sih? Bang, gua ngefans banget sama lu, Bang. Boong ini lu. Kayak mimpi, Bang. Serius. Kayak mimpi pas lagi demam ini. Gak, lu bohong lu. Bang, yang bikin gua semangat itu lu tau gak, Bang? Gua overproud banget, Bang. Waktu tahu lu Batak. Dulu kan agak Raditya Dika biasa gitu kan. Terus ternyata ada Nasutionnya. Gua kayak ada. Iya lagi bebek carok lagi. Kok bisa? Bumbu Madura. Nemunya di situ. Lo iseng banget, sastra. Iya bang. Timun Jelita. Tapi ya ini buku pertama gue. Buku pertama. Timun Jelita. Sekarang lagi kedua mau keluar. Ini kedua keluar. Iya, buku kedua keluar. Dan EP kedua mau keluar. EP kedua keluar. Kalau yang kedua apa namanya? Apanya? Apa nih? Bukunya. Sama Timun Jelita juga. Timun Jelita juga. Timun Jelita volume 2. Simple ya. Iya. Kayak show-nya Om Sam gitu, tanpa batas volume 3 gitu. Kayak betul atau apa Ayah Ikhlas. Ayah Ikhlas volume 2 betul. Kayak Bang Panji dong, Mens Rea, Kemadai gitu. Gitu kan set gitu, orang pusing jadinya. Tapi kan dulu gue bikin stand up gue juga itu, stand up comedy Raditya Dika. Iya sih. Pas gue mau bikin special show, apa spesialnya Bang Radit? Yeah. Stand up comedy Raditya Dika. Orang gue yang main. Iya betul. Tapi ini juga si Timun Jelita yang ngurusin DSP gue di Timun Jelita yang ngurusin DSP gue tuh nanya, ini mini albumnya EP-nya mau dikasih nama apa? Nama apa ya? Volume 1 aja. Standar banget dia bilang gitu. Ya emang standar, emang itu ininya. Gue bilang. Iya. Kayak Tijel gitu nggak maksudnya? Tapi soalnya sebagai musisi yang baru, band baru ini kan Timun Jelita band baru. Kayaknya kalau gue langsung ngasih nama Timun Jelita, ketika bulan bersinar terang atau apa, itu kayaknya gimana gitu. Kayak gue lagi berusaha mengenalkan nama gue, tapi nama mini album udah ribet gitu loh. Jadi maunya ada yang tetap ada unsur gininya ya gitu. Timun Jelita yang simpel aja, Timun Jelita volume 1. Atau Timun Jelita kayak jelita nggak sih gitu mungkin. Jadi orang bisa Timun Jelita, iya lagi. Itu dia. Itu dia. Sorry band baru. Iya lagi. Udah main di Kerapela belum? Anjir. Itu dulu deh. Udah dihubungin Ucup Pestapora. Itu dulu deh. Maksud gua sampai ketemu nanti di Pestapora Bang Radit sama Edi Goyang.
Kalau abang dihubungin ya, kalau kita kan udah pasti nih dapat. Gue berdoa juga sih. Tapi tahu gak sih? Apa bang? Gue tuh takut anginnya gue. Angin kalau manggung di tempat terbuka. Jujur ya, gue takut masuk angin gue. Gue gak pernah keluar malam, Pak. Aduh. Boleh kok pakai hoodie polos boleh bang. Boleh aman. Walaupun kurang anak band ya. Kayak orang ngambil GoFood aja sih sebenarnya itu ya. Soalnya kan ada undangan-undangan nih. Iya. Bang main festival ini bukan Pesta Pora ya. Iya. Bang ada festival ini musik di kota ini gitu. Musik ini. Oh oke. Udah ada. Oke. Tanggal berapa? Ini kita besok main tapi baru strip down sih. Kita baru main di Sayap Suci besok. Oke. Kita main di situ. Iya. Nah tapi kalau festival ada tuh undangan tuh, Bang ada undangan festival ini tanggal sekian di kota ini. Pertanyaan pertama gue outdoor nggak? Malam tuh? Nggak tahu, belum tahu. Oke. Iya outdoor nggak? Outdoor ya. Kalau gimana ya? Outdoor itu kayak banyak angin gitu. Ya nggak sih? Iya sih bang. Apa nonton musik tuh anginnya banyak nggak sih sebenarnya? Tergantung. Gue kayak tim gue kayak si AE gue kayak, Bang, lo harus banget nanya outdoor apa enggak? Ya gue nggak tahu, gue bilang orang gue nggak pernah nonton festival, jarang lah gitu. Iya. Oh lu takut anginnya ya, bukan panasnya ya? Nah kalau kan biasanya kan kalau band setahu gue mainnya sore, ya, malam. Betul, aman sih. Ya kalau gue mainnya angin siang sih. lebih bagus sih. Tapi agak gombios aja memang. Mendingan panas sih. Mendingan panas lu ya? Kalau buat gue. Oke. Dibanding angin gue takut masuk angin aja gue. Oke. Ntar pulang-pulang, gitu. Betul. Tapi gimana sih? Apa langsung dapat job di Ghana nih Bang Radit kalau mau panas. Di Mali ada Afrika. Tuh anginnya nggak ada tuh. Itu air kenapa, juga nggak ada. Kenapa ini lo wallpaper lo coffee shop sih? Oh bukan coffee shop Bang. Coba. Rumah Bang. Rumah apa? Aku kan anaknya afirmasi banget Bang. Law of attraction. Anjir. Ini rumah yang lo idamkan. Rumah yang gua idamkan Bang. Jadi rumah yang ada 1036-nya gitu-gitulah. Enggak, maksudnya apa aja rumah impian lo? Oke. Apa karakteristik dalam rumah impian? Oke, rumah impian gue yang pasti pertama ada studionya buat gue ngonten. Studio syuting. Oke. Terus ada kolam renang. Oke. Sama ada golden play button dan semua udah ada di sini gitu. Kayak nih. Sorry kalau gold play button kita ada di sebelah diamond. My bad, kurang riset. My bad. Lebih tinggi lagi. Tapi diamond play button tuh lebih kecil dari gold tahu? Lebih kecil di zaman gua. Oke. Karena gua dapat gold play button zaman gua. Iya. Itu gede banget. Iya, yang GoPro gede gitu banget, yang tunjukin kan. Dianterin sama Google Singapura tuh. Nah, sekarang jadi kecil banget diamond kayak bahkan nggak dikasih kotak, Pak. Aduh. Iya. Diamond play gua datang cuman sebongkah gitu doang, pek gitu. Sampai akhirnya gua nyari tukang buat dikotakin. Oke. Baru mandiri ya? Iya mandiri. Bawahnya YouTube Raditya Dika Diamond Play Button 10 juta subscriber. Abang buat sendiri ya. jadi norak banget. Karena kalau enggak itu kayak iya bener. Kayak dekorasi rumah. Iya bener. Dulu dikasih. Betul. Ternyata Bang Arif Berata nggak terlalu norak ya. Jadi dia sebelum 100.000 Bang, dia beli duluan di marketplace. Kan udah bisa dijual itu. Si silver itu. Jadi kayak, aku dapat gitu. Jadi dia sebelum punya afirmasi. Iya benar. Nah saya termasuk afirmasi juga Bang kayak gini. Jadi pengen ini lagi. Rumah di daerah mana? Kalau kepinginan ya udah pasti Jaksel Bang karena enak. Mahal banget. Itu Bang, enak kerjanya kan kita. Jaksel di daerah mana? Jaksel daerah mana sih? Nggak muluk-muluk sih Bang, Pondok Indah aja sih. Enggak. Tebet Bang, Tebet oke. Tapi ada beberapa part yang banjir. Itu Tebet. Jagakarsa tuh masih masuk. Jaksel. Sama Cirende katanya dekat MRT Lebak Bulus gitu. Kalau gua dulu rumah pertama gua Sastra Silalahi. Di mana itu Bang? Itu gua umur kayak 29-30-an beli rumah pertama di Jagakarsa. Di Jagakarsa. Gua pergi ke sana. Gua ngelihat satu belokan gitu kecil, terus ada rumah. Rumahnya belum udah hampir jadi lah, jadi. Terus gua ngeliat, bagus juga ya nih rumah ini ya. Terus pas gua mau pulang, gua dikenalin sama developernya. Developernya Pak Nasution.
Wah, jodoh banget. Jodoh banget. Apara itu namanya. Apa? Apara nyebutnya. Kayak satu marga itu Apara. Oh, Apara. Ya itu. Hala kita. Hala kita. Betul. Ngobrol. Terus dia bilang Elo ada di sana. Oke. Elo juga tinggal di situ. Elo tetangga gue. Bukan Daniel. Elo tetangga kamu. Fun fact-nya bang, gue minggu kemarin udah survei bang, ada di daerah Bintaro, gue nggak sebut developernya lah, gue di sana datang, yang pertama dijual sama agennya bukan akses tolnya dekat, bukan bebas dari banjir, bukan. Ini Bernadia minggu lalu tanda tangan. Begitu S3 marketing sekarang ya. Jadi kayak aku tetanggaan sama Bernadia nih gitu. Tapi satu klaster? Nggak beda. Cuman satu klaster. Cuman beda kan ada Mahoni apa gitu-gitu. Jadi kasih lihat di handphone. Iya. Berarti di handphonenya ada apa? Di belakang kah tanda tangan Bernadia? Nggak ada, nggak ini. Oh dia minta signature. Bukan bang. Maksudnya dia tahu. Itu di mana? Bintaro. Sektor berapa? Nggak tahu. Tahu nggak sih sektor 9 ada. Karena saya buta banget Bintaro bang sebenarnya. Jadi kemarin tuh juga pertimbangan saya karena mbak saya pikir-pikir dulu ya. Saya mau coba kemarin saya macet banget ke sana. Ntar rencananya weekday itu mau coba ke sana dulu, kayak weekday ternyata kayak gimana? Longgar apa enggak gitu-gitu. Anjir Sastra, lu udah mau beli rumah? Itu dia bang. Oh my god, sukses. Amin bang. Nah kan abang bilang rumah pertama abang 29 tuh. Umur 29. Dari abang umur kita anggaplah SMA sampai kuliah dan kerja sebelum 29 itu masih di rumah sama orang tua? Kalau gue kebetulan ya, gue dari umur 21 gue kan masih tinggal di Jakarta. Oke, nah gue kemarin ada itu bang, sempat mikir kayak, aduh kalau gue beli ini gimana ya, kayak gue sendiri. Lo sama orang tua? Enggak. Oh, tapi? Sendirinya itu loh bang, kayak kan belum nikah. Apa? Sama adek gua. Adek gua kan itu ngikutin gua. Leonardo gitu. Terus bingung sendiri. Enggak loh bang. Terus kayak ngerasa kayak, dan gede kan bang, kan apartemen compact aja gitu kan. Ya, terus kotak gitu. Pas di ini udah gitu kan, rata-rata nih di perumahan ini dia lantai 2 kamarnya, bawah ruang TV dan gitu-gitu, kayak misalnya gua di kamar kok sepi ya gitu. Beda sama apartemen, gue keluar kamar udah TV gitu. Jadi kayak paham. Jadi kayak belum siap itunya. Kayak kecuali kalau gue udah married, mungkin ada yang dilihat gitu kan, istri. Ya, dulu kan gue tinggal di Senopati dulu. Senopati. Sebelum jadi kayak sekarang. Apartemen atau rumah nyokap. Okay. Rumah nyokap bokap gue di Senopati. Di situ ada ketoprak yang lu pernah makan sama Vidi kan? Itu cuman beda berapa rumah pak? Di ketoprak itu. Oke. Di naik ke atas tuh rumah gue. Makanya gue sering makan ketoprak Ciragil situ. Ciragil. Lo tahu sih gue pernah makan sama Vidi? Ya elah bang, udah dibilang gue nih kerabat Radit. Oh iya. Apa nama fansnya? Radit deh. Kerabat Radit. Makanya gue sampai di titik gue semoga gue bisa berteman sama Bang Radit dan bisa manggil dia abang gitu. Kan udah manggil abang loh. Beda kalau kan gue masih Bang Radit. Kalau Rais tuh abang gitu. Jadi kayak lebih dekat gitu jatuhnya. Kayak Pak Vincent, manggil Pak Vincent tuh belum dekat. Pak S gitu dekat. Gofar tuh belum dekat. Bang Pai, nah itu dekat. Oh, panggilan itunya. Itu karena nggak sembarang orang yang bisa manggil gitu kan, jatuhnya so asik. Kalau tiba-tiba kayak Pak S, Mas S, lah lu siapa? Gitu. Bener. Oh iya bener. Rais 2 hari yang lalu kesini. Abang, dia bilang gitu. Terus gue bilang so asik lu gitu. Kan dia udah 2 tahun lebih sama abang. Itu jatuhnya aman dia. Aman. Bener. Oke, gitu. Terus nah gini, Sastra. Siap bang. Rumah pertama gue di Jagakarsa itu, kalau ada yang mau tahu tuh, itu rumah Malam Minggu Miko pak. Oh iya. Itulah rumah pertama saya. Bang boleh tahu nggak itu tahun 2000-an 11 ya? Aduh lupa lagi anjir. 2011. Gue pengen tahu harga pada saat itu berapa. Biar gue kalau kayaknya ya 650. Aduh enak banget. Sampai 700 plus pajak 700. Itu dapat sekarang bang, tapi di Sawangan. Di Depok. Gue juga hampir beli di Sawangan. Itu. Iya. Sawangan buat invest berarti, bukan buat ditempatin. Iya, tadinya kan banyak opsi itu. Betul. Tapi yang gue inget nih satu nih. Kata-kata dari Alea orang Sawangan sih kurang pat. Terus bang? Kurang cocok aja. Gak cocok ya. Terus salah satu kata yang gue inget waktu gue lagi nyari rumah. Adalah bang? Adalah waktu itu, Dit, lo kalau mau beli rumah, lo harus tahu tetangganya. Oke. Lo harus kenal tetangganya, karena beli rumah itu juga beli tetangga.
Oh benar. Jadi itu yang gue lakuin sebelum gue beli rumah, gue lihat dulu tetangga gue orangnya kayak apa, baik apa enggak, seru nggak orangnya, nice nggak gitu. Dimanapun ya, mau itu di Sawangan, mau di Jagakarsa, mau di Bintaro, lo harus tahu tetangga lo tuh kayak gimana sih. Gitu. Iya. Tapi abang, sorry bang, potong. Berarti second ya abang selalu ya? Enggak, kalau yang di Jagakarsa baru. Nah itu PR-nya itu kan. Kayak kemarin gue ke Bintaro itu bang masih tanah merah gitu malah. Jadi kayak belum tahu tentang masih coffee shop. Tanah merah. Itu ada bukan ini. Kenapa tanah merah banget? Belum dibangun. Cuman ada rumah contohnya doang. Jadi kayak kan gue belum tahu nih tetangga gue siapa ya kiri kanan gitu. Bener lagi. Sementara dia nih tugas sales DP dulu aja mas nanti ini tahu. Gitu kayak masa gue DP gitu. Jadi kayak bener. Dia nyuruh gue ngepost buat bayar sekarang, tapi gue belum tahu kan siapa kiri kanan gue gitu. Bener. Tapi kan minimal lo udah tahu satu Bernadia. Betul. Sama iya kan? Adrian Khalif katanya juga di situ. Sama Adrian Napitupulu kayaknya juga ya. Gimana ya caranya tahu tetangga lo siapa ya? Itu tuh harus dipecahkan tuh. Soalnya gue nggak akan bisa Gue nggak akan bisa beli rumah tanpa tahu tetangga gue tuh orangnya seperti apa. Oke. Tapi bang sebenarnya kan abang sama tetangga abang juga kerja kan, jarang juga interaksi kan sebenarnya. Jarang, tapi kan kenyamanan lu, tinggal di sana itu pasti sedikit banyak gitu kan sama tetangga lu juga pak. Jam 2 pagi dia pasang sound horror gitu kayak. Ya itu satu, ya kan. Mandi kepake dak gitu kan. Ada tuh bapak-bapak tetangga gue gitu bang. Gak tahu lagi gue. Gitu. Which is nggak apa-apa kalau lu nggak masalah. Masalah dong. Oh ya udah kalau nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang ada yang kayak, oh ya tetangga sini kalau jam 5 sore Pak Radit misalnya keluar rumah bapak-bapak cuman pakai kaos kutang terus sampai sini terus perutnya kan gede gini doang. Iya. Misalnya gitu, bener. Atau ada aja yang pas gue lagi mau beli rumah, gue nanya orang warung yang ada dekat situ. Lingkungan di sini kayak gimana? Bertetangganya seperti apa? Betul. Nah, oh iya Pak, yang ini depan emosi Pak, emosian orangnya. Betul. Waktu itu sempat mau ada ribut gini. Sama tetangga yang ini. Wah, gue kayaknya kalau yang gitu kayaknya enggak deh. Betul. Agak was-was juga tuh orang warung ya. Intel dari mana nih? Pakai hoodie siang-siang nanyain gue gitu. Gimana tetangga di? Gitu. Tapi sorry gue potong. Itu gue pernah berhasil sama hampir rekan kerja bang. Gimana tuh? Jadi, aduh ini tolol banget. Gue tadinya mau bikin warkop kecil-kecilan gitu bang, sama teman gue. Ada orang Jakarta Timur gitu. Yaudah yuk main ke rumah gue aja meetingnya gitu. Berantem dia sama tetangganya kayak, oh keluar lu semua, lu ngapain gua? Jadi meeting di mana? Mau di rumahnya. Oh meeting di rumahnya. Dia ribut sama tetangga. Iya, jadi pas udah mau datang nih, gua parkirin motor pada saat itu, terus masuk ke gangnya. Masuk ke gangnya dia kayak clash gitu sama tetangganya. Oh enggak. Wah, gua baru tau, enggak, nih orang nih emosi pendek apa segala macam. Gua langsung gua alasan. Enggak, project musik gua Timun Jelita. Semua yang terlibat di situ gue tanyain sekelilingnya. Produser gue namanya Daniel Robinsar. Gue lihat IG-nya ternyata dia follow-followan sama Gideon Tulus. Iya. Gue telepon Tulus. Bener. Lagi gabut nggak lu gitu kan? Lu tanya kan. Kalau lo gabut, yes, naik sepeda roda 1. Dia suka naik sepeda roda 1. Iya. Lu tanyain bang. Kaget dia. Kenapa bang? Gini. Iya bang. Gue bilang. Iya gue jadi bang. Ini. So asik kata Tulus. Belum udah manggil abangnya ya kata Tulus. Terus gue bilang, kenal Daniel nggak? Kenal, dulu sempat kuliah di kampus gue 1 semester atau berapa semester. Sudah pindah, orangnya kayak gimana? Cuma ketemu pas kebaktian. Pas kebaktian sih dia baik ya bang. Ya iyalah kebaktian. Iya dong. Masa orang kebaktian dia banting-banting kursi. Jadi emang penting tuh. Penting ya bang ya. Penting ya bang. Dan gak cuma gue nanya pak. Ternyata gue pernah waktu itu ada bisnis sama orang. Gue juga nanya itu orang kayak gimana rekam jejaknya. Ke sekeliling-keliling yang mungkin dengar nama dia. Pas gue ketemu dia, kita mau deal. Dia bilang, saya nanyain Bang Radit ke orang-orang juga yang pernah kerja bareng Bang Radit. Gue juga dicek pak. Iya. Juga dicek. Lu dicek juga bang. Sampai BI checking katanya enggak? Cicilannya di mana aja dia nih gitu. Di BI checking. Terus dia abis itu dia mau kerja bareng gue. Nah
Justru karena dia ngecek gue juga. Oke. Jadi gue tahu itu bahwa kita sama-sama pengen semuanya baik-baik aja. Iya sih, benar. Nah, itu yang paling penting tuh. Betul ya. Kalau gue untungnya kemarin tuh emang gak kepikiran untuk ngeriset sana kan, cuman emang Tuhan aja ngasih jalan kayak. Iya. Wah, untung lu nggak sama dia. Ternyata ya usut punya usut. Ya dia kayak gitu ternyata emang jangkis gitu, Bang. Aduh. Jadi kayak dia jangkis, pemabuk. Jadi emang di tetangga itu udah dibenci dan dia ngocok semua berantem kayak dalam. Wah, ini yang mau jadi partner bisnis gue enggak deh gitu. Aduh. Tapi Jagakarsa lo udah ngeliat belum? Belum, Bang. Gua rencana mau coba ke Cirende gitu. Cirende ya? Lo cek deh Jagakarsa Kebagusan. Oke. Dua itu deh. Dua itu banyak perumahan-perumahan yang bagus. Benar. Tapi kan gua orangnya ini, Bang, kayak gua pengen kayak simple-simple aja. Ntar gua nyampe sana kebagusan nih gua. Takutnya gua kan pengennya yang jangan yang terlalu kebagusan mewah gitu dong. Kejelekan aja ya. Bener. Tapi pertanyaan lo tadi kan soal kalau lo tinggal di rumah dan itu sepi rasanya seperti apa? Yes, Bang. Sama pertanyaan gue, Bang. Juga, Bang. Kan Abang sempat ada di posisi gue nggak mau merit ya. Pada saat itu. Iya. Nah, seru nih. Terus. Pelet apa yang dipakai ke Anissa? Enggak. Maksud gue, apa yang Abang lihat? Ini kan gue juga pengen cari jodoh juga kan. Lagi cari jodoh. Cari jodoh. Udah ada belum? Belum ada. Kristen Batak, please hit me on DM ya. Okay. Tadi ada WA masuk, gue liat profil muka cewek. Enggak ada, Bang. Ada gue lihat. Manajer. Huh? Ines. Oh, benar. Jadi Kristen Batak, please. Gitu-gitu. Apa yang bikin Abang karena kan nikah sekali seumur hidup kan? Betul. Dan Abang kan maksudnya melewati banyak teman atau mantan yang segala macam yang kayak banyak cerita lah gitu kayak kenapa sama yang ini klik gitu. Dan Abang gue lihat juga happy banget gitu sampai Abang bilang kayak gue nyesel lagi telat nikah gitu. Iya. Itu yang jadi kayak teng gitu kayak benar. Apa itu, Bang? Benar. Tunggu, ini dalam nih soalnya. Betul. Gue harus beresapi pertanyaan nih. Gak apa-apa, Bang. Yono punya podcast burung, kita punya podcast Dead Air, gak apa-apa aman aja. Podcast burung? Buram. Kita punya Dead Air gitu. Bener, dia kan buram ya. Buram sama semenit. Oke. Bang. Tapi lo mau gue jawab yang soal rumah dulu gak? Rumah boleh, Bang. Yang rumah dulu yang soal kan kosong. Kan ada 2. Ya, 2 pertanyaan tuh kan. Rumah bentuk fisik dan bentuk plastik. Anjir. Rumah ke rumah. Rumah beda tuh. Iya. Itu akan jadi EP Timun Jelita. Jangan ada lagu orang dong. Nah, gimana, Bang? Soal rumah dulu. Boleh, Bang. Gue suka banget rumah sepi gue. Oke. Bahkan ketika gue di Jagakarsa kan gue tinggal sendiri di situ. Yes. Mbak itu pulang pergi kan. Oke. Pembantu tuh pemain rumah tangga pulang pergi. Di rumah berikutnya kan gue bangun 3 lantai, Pak. Oke, yang sekarang ya, Bang? Yang sekarang ini tinggi banget, 3 lantai gede banget. Oke. Mbak gue di bawah, paling bawah. Oke. Itu seneng banget gue, sesepi itu gue paling seneng gue. Paling happy gue. Justru kalau pertanyaan lo, emang gak bingung buka pintu terus kosong gitu? Justru kosong itu yang gue suka. Gue seneng gitu. Nah dengan ada anak sama istri, ya gak apa-apa lah maksud gue. Itu kan memang keluarga, family ya. Iya. Kan escape plan-nya bisa bikin tour yang banyak kota gitu kan. Yang bisa kayak, tiap minggu, aku gak di rumah nih gitu kan. Tiap minggu masih bisa sendiri. Makanya tournya gak berhenti-berhenti. Makanya kok bisa kelar tour sedih tapi ninggalin anak istri enggak. Aku tuh di pesawat pas keluar dari Banjarmasin kok aku sedih terus kayak aku mau nangis gue ke psikolog gitu. Iya bener-bener kayak mau nangis gue. Iya, Bang. Ternyata itu jawabannya. Itu jawabannya, di rumah ada anak istri. Bukan soal selesai stand up. Tapi gue lagi mau ngebayar semuanya gue. Tahu gak sih gue gara-gara tur Sabtu Minggu ini, Jumat Sabtu Minggu lagi, kan berangkatnya Jumat. Gue tuh kehilangan momen weekend gue sama anak-anak gue anjir. Oke. Tiba-tiba udah bisa ini bisa itu. Karena weekend itu mereka nggak sekolah, itu momen gue ketemu. Makanya gue mau bayar, gue mau staycation gue selama Ramadan ini. Selama Ramadan. Mau seringin pergi bareng mereka tiap weekend. Oke, menjawab pertanyaan lo soal nikah. Siap, Bang. Nah, pertama itu adalah gue tuh kok ngerasa ketika gue sama Anissa Aziza ini, gue nggak pernah ribut. Ribut adalah, tapi nggak yang lu kan pernah pacaran kan? Pernah, Bang. Lu kan tahu lah bagaimana orang memanage konflik itu beraneka ragam. Betul. Kan? Ada yang avoidant, ada yang silent treatment, ada yang kadang-kadang kita juga emosi kepancing. Betul. Atau dia emosi ke kita. Betul. Nah, nge-matchingin antara konflik resolusi itu
itu kan masing-masing orang beda tuh. Mungkin ada orang yang silent treatment dan itu cara dia. Nah kadang gue juga menghadapi silent treatment itu kan kita pasti punya cara sendiri. Nah kadang-kadang nggak matching tuh. Atau sebaliknya ada orang yang konfrontasional. Kalau nggak suka bukan silent treatment tapi malah langsung disikat tuh. Betul. Pokoknya sebelum pagi harus sudah kelar nih masalah kita. Sikat aja langsung gitu. Nah kita ngadepinnya juga kadang juga nggak bisa tuh cara menghadapi orang yang langsung nyikat kayak gitu. Karena juga ada kayak gitu. Ya itu loh kadang-kadang gue masih ngerasa gimana ya cara resolusi konflik yang baik dan benar. Nah ternyata waktu itu kan ada yang nanya ke gue gitu, kenapa nikah bla bla. Ya karena gue nggak pernah ribut. Terus gue telusuri lagi. Pernah gue ribut sama Anissa. Adalah ngapain? Tapi nggak berasa itu ribut. Kenapa ributnya gimana bang? Contoh apa ya? Kenapa sih waktu itu kamu nggak ngelakuin ini? Padahal aku punya ekspektasi kamu tuh begini ke aku, sehingga aku ngerasa kayak seolah kamu tuh nggak sayang atau nggak peduli sama aku. Terus gue jelasin, waktu itu aku nggak pedulinya karena begini, bukan karena nggak peduli, tapi niat aku adalah ini. Nah, ternyata gue ribut beberapa kali sama Anissa, tapi nggak dalam konteks ribut yang berantem, paham. Kayak nyari ini aja, nyari titik tengahnya aja. Iya. Misalnya kayak Gen Z sekarang gitu kayak, sayang aku berangkat kerja dulu ya, gitu kan. Kok cuek banget? Jadi itu harus E-nya 5 gitu baru nggak cuek gitu. Tapi itu Anissa juga kayak iya kayak atau kayak ada emot love-nya atau emot gemes gitu-gitu. Nggak boleh cuman apalagi lu oka doang bang. Abis lu. Itu gue WA-an sama dia 3 hari yang lalu, dia ngomong apa terus gue bilang iya. Terus dia bales kayak nggak suka deh caranya. Padahal itu udah married kan? Udah married. Udah punya anak tuh. Udah married. Lagi mau meeting, lagi ngomong gini, terus Anissa nge-WA, oh iya, gini. Pas gue liat lagi, nggak suka deh caranya. Padahal gitu. Iya. Bener. Sayang. Betul. Nggak suka deh caranya. Itu. Nah, nggak berantemnya ya ibaratnya kecil banget lah itu cuman apa ya, buat gue berantem gede berantem kecil yang penting lo bisa taruh di atas meja dan nggak jadi saling menyakiti sih. Kadang tuh orang ribut niatnya menyakiti lawan gitu. Berarti kalau yang gue tangkap mungkin abang lebih alfa ya daripada Kak Anissa. Sekarang kebalikan. Sekarang setelah menikah dan punya 2 anak kebalikan sih. Dulu pencingnya pas pacaran nggak, tapi kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Karena kan alpha mungkin Kanisa itu jadi nurut sama abang karena abang alfa kayak. Jadi dia nggak mau cari perkara gede banget. Itu mungkin juga. Jadi kayak itu mungkin juga. Lu di mata gue dewasa, lu mengayomi gitu-gitu, jadi itu mungkin juga bapak sih. mungkin gitu. Mungkin juga. Jadi dia ini. Mungkin juga. Itu mungkin juga. Tapi memang bener juga sih. Itu poin yang menarik juga sih. Mungkin karena dia ngerasa bahwa gue udah cukup punya wawasan. Udah punya cukup cara untuk nyari jalan keluar, maka dia mau ngikutin cara gue. Itu mungkin juga. Tapi poin yang nggak kalah penting adalah gua harus memastikan perasaan dia tuh baik-baik saja. Itu poin yang penting. Kalau kita didengerin sama pasangan, itu bagus. Tapi kita juga jangan lupa pasangan tuh juga punya perasaan. Nah, dia ngerasainnya apa? Iya kan? Yang kayak gitu-gitu loh. Karena Kanisa juga pas Gen Z kan bang nikah sama bang? Kayaknya 24 kali ya? Apa 25? Lupa deh gue. Ya 25 kayaknya. 25 tuh kan masih Gen Z itu. Dan kocak banget itu. Kemarin ada temannya datang yang dari Cina itu, Indakus kayak. Ya, muda banget itu kan. Si Indakus. Padahal kan mereka hampir seumuran seangkatan. Tapi Anissa kok bisa kayak agak lebih tua ya? Bukan lebih tua, lebih dewasa, udah punya anak udah. Dan yang nggak salah, yang umuran Kak Indakus emang umur segitu masih happy gitu. Itulah kenapa waktu gue bilang gue mau pensiun sama Anissa, gue mau cabut. Kan niat gue mau pensiun di luar kota. Terus dia berkali-kali bilang, kayaknya aku masih perlu kebahagiaan. itu. Sementara gue suka banget kesepian. Gue suka banget kota sepi, gak ada kehidupan. Gue suka rumah yang kosong. Iya. Menanam jagung gitu. Iya, bercocok tanam. Betul. Pamanku dari desa. Itu menikahi popuri gitu ya bang. Popuri apa lagi? Ada Harvest Moon. Ini lagi ada perdebatan soal
keluar lagi nih sekarang. Apa tuh? Soal foto keluarga. Nah, foto keluarga pengen dipasangkan iya. Kan abang statementnya udah nggak mau tuh. Gak pengen nih. Dia lagi ngelobi gitu kan? Dia lagi ngelobi di HP. Ada di Google Drive gitu-gitu. Betul. iCloud bisa bayar. Betul. Kadang-kadang diingetin 10 tahun lalu. 10 tahun lalu kamu makan donat ini. Bener, bisa bikin 10 years challenge kan, bener. Nah, sama lagi pertanyaan Bang. Ya. Kan akhirnya abang itu nikah di atas 30. Ya. Berarti kalau abang nggak ketemu Kanisa, bisa jadi 40 belum nikah. Aduh iya lagi. Serius Bang? Iya. Lo alergi pernikahan ya? Atau alergi ngomongin nikah ya lo ya? Serius Bang? Bisa. Kita nggak pernah tahu kita akan bagaimana di umur berapa. Tapi abang, untungnya tahu. Abang sebelum nemu Kanisa, abang tuh udah nemuin diri abang sendiri juga nggak apa-apa gitu ya? Kalau buat gue iya. Tahu nggak yang paling ngebuat gue menyesal dari semua ini selain pernikahan ya? Adalah saya pernikahan telat. Anak Pak. Gue kayak seandainya gue bisa ketemu mereka lebih cepet. Itu ya. Seandainya gue bisa pas malam minggu Miko gitu kayak mereka. Malam minggu Miko udah punya anak. Tidak secepat itu. Iya benar. Malam minggunya nggak sukses tuh karena digangguin anak mulu. Gue nggak bisa produksi. Iya benar. Nggak bisa produksi benar. Nah, itu Bang, teman gue yang udah pada married ngerasain joy-nya di situ Bang. Sementara gue ini sorry banget buat SJW anak. Gue sekarang benci banget anak lagi sekarang ya, nggak tahu nanti. Loh, kan dia sama. Gue waktu belum punya anak. Betul. Gue juga nggak suka anak kecil. Iya Bang, gue kayak apaan sih gitu-gitu. Nangis apa belum. Tapi lo cobain deh kalau udah punya anak. Punya sendiri kan. Lo kan nggak suka anak kecil. Iya. Cobain kayak gue. Lo begitu punya anak, lo ngeliat anak kecil lain, masih nggak suka, lo suka anak lo. Lo suka anak lo. Poinnya gitu ya benar. Masih nggak suka lo pasti. Iya. Karena gue tuh sampai saat ini belum kayak gue jam 3 pagi gendong anak terus ini mending gue ngonten FYP gitu. Sekarang. Iya, sekarang kayak lo umur berapa sih? Teman-teman 30. Teman gue kayak gue mikir yang udah married mereka itu matanya sampai Deddy Corbuzier zaman dulu gitu-gitu kan. Panda segala macam. Tidur ketemu adalah teman gue cuma tidur sejam kemarin gitu. Gue siap nggak ya mental gue untuk kedepannya gitu. Cuman kata dia itu kalau anak lu sendiri lu nggak ada capeknya katanya gitu. Nah ini nih sekarang menjadi lo nyari duit tuh buat siapa sekarang? Itu sih Bang. Lo nyari duit buat siapa sekarang? Buat diri lo sendiri? Buat keluarga. Dan lo biayain keluarga juga? Iya. Oke. Begitu punya anak, itu rasa kerjanya tuh jadi beda menurut gua. Lebih double ya? Karena lo jadi nyari uang buat kebahagiaan anak itu. Oke. Sekolah lo mau di sini, kuliah nanti lo harus nyiapin. Oke. Meskipun gue nyiapin ya dana pendidikan ya. Iya. Tapi yang gue siapin tuh dana pendidikan anak pertama sebenarnya. Alia Gonjaga jadi kan? Dekat sini dong. Iya. Tahu aja. Mulet. Jadi adik kelasnya Panji dong. Betul. Udah siapin. Udah. Nah begitu Aca lahir, Aksa lahir ya. Betul. Itu kan gue nggak ada dana pendidikan sebenarnya buat Aca, belum gue siapin. Makanya dia nggak sekolah sampai sekarang. Nggak sekolah dong. Nah tapi artinya adalah pantes kaya ya. Duit sekolah anak dia duit sekolah kamera buat beli kamera. Tapi beda sih sastra. Gue nggak ngerti kenapa ya gue ya. Iya. Gue tuh banyak orang yang bilang gue nggak punya hati kan. Kayak gue sangat-sangat logik. Sangat-sangat semua tuh by measurement gitu. Gue ngelakuin ini karena gue ini segala sesuatu ada reasonnya. Tapi begitu anak lo nggak punya reason itu, bingung gue. Masa gue bisa beliin dia mainan? Iya. Kapan aja gue beliin, padahal seharusnya gue udah sepakat sama istri gue tiap weekend 1 minggu satu mainan. Gak bisa gue, nggak ngerti, lemah banget gue. Berarti lu good cop-nya ya, Kanisa bad-nya ya? Iya bener. Nahannya. Kalau di rumah kita bad cop, stupid cop. Gue stupidnya. Jadi gak udah keluar. Gue kan lagi tiduran tuh. Di kamar anak gue ada Alia. Alia, siapa yang paling rewel di rumah? Oke. Terus si Alia bilang Aca. Karena Aca kalau bangun tidur suka nggak mood, bad mood. Iya. Siapa yang suka ngomel di rumah? Kakak Alia. Karena bener dia suka ngomel. Dia ini sendiri. Dia tuh orangnya kayak misalnya kita mau pergi, kita pergi jam 3. Jam 3:05, ibunya belum siap, ngomel dia. Mama kita harus on time. Kita ini padahal dia umur 5 tahun Pak. Iya cocok jadi HRD. Terus Bang? Mama belum ini. Wah, belum fingerprint. Potong uang makan lo nanti. Iya. Terus si
Terus gue nanya, Bang Radit apa ininya? Minusnya di mata dia? Gue nanya si yang suka marah-marah. Yes. Yang suka marah-marah di rumah mama. Oke. Kalau anaknya bandel. Yes. Kata Alia gitu. Sekarang gue belum disebut kan. Oke, apa nih? Kalau papa, papa sering ngetawain depan muka gue. Papa gitu. Papa silly, you are silly. Gue dibilang konyol, Pak. Dia nonton podcast banget. Dia nonton konten-konten abang. Nggak YouTube Kids dia. Enggak, kelakuan gue aja di rumah. Oh, berarti abang di rumah juga segitunya ya? Oke. Gue suka bercandain. Iya. Karena kan ada katanya pelawak yang di rumah udah serius aja gitu kan. Oh, enggak. Kalau gue suka bercanda. Oke. Sama lah ya. Sama. Dia pernah sakit. Oke. Dia pernah lagi sakit tiduran gini. Oke. Terus betul. Gue mau bercandain dia. Yes. Gue jadi kelinci. Gue nggak tahu kenapa. Iya. Jadi dia lagi tiduran di tempat tidur dia nih. Set. Terus gue masuk. Oke. Terus gue ngeliat. Gitu kan. Jadi kelinci. Oke. Terus gue ngelompat. Lompat. Di ujung tempat tidur makin lama lompatnya makin turun. Iya. Oke. Gitu jadi kelinci. Jadi kelinci. Di situ dia mau nyambut infusnya kan. Kayak gue mau kabur aja, gue ngapain sih begini bokap gue. Terus kan ekspektasi gue kan dia terhibur. Oke, ternyata. Coba kayak, apa sih Pak? Tuh kan. Apa sih Pak? Oke. 5 tahun Pak. 5 tahun ya Pak. Wah, harga diri gue kayak Iya. bukannya 5 tahun suka yang gini-gini ya gitu. Bener. Ternyata enggak Pak. Iya sih. Tapi itu sih Bang, gue juga pengen nanti sebonding itu sama anak gue nantinya. Tapi itu poinnya. Itu poinnya adalah gue merasa kehilangan waktu-waktu di mana gue bisa ketemu anak gue lebih cepat. Itu poinnya. Itu ya poinnya. Sekarang gue stand up pun tiap weekend ini gue juga merasa kehilangan weekend gue sama mereka. Karena mereka sibuk banget. Weekdays itu. Ya udah Bang. Abang balas di anak ketiga. Kok jadi anak ketiga? Oh enggak ada rencana yang sana ya. jadi di anak ketiga Bang udah 60 kan, udah kayak udah malas tur, kayak udah tuh di rumah Abang yang di luar kota yang sepi itu kan. Wah, terus anaknya, "Kok Papa di rumah doang nganggur ya?" Jadi kebalik. Iya lagi. Ada gosip lagi tuh di antara anak-anak itu. Kalau gua nganggur ya. Oh, karena pakai hoodie celana pendek. Iya, Sementara gak internasional keluar. Bang? Iya. Tuh pasti SCBD, startup, bule. Mending kayak gitu orang tiap kali ke sekolah dia mobilnya CD semua. CD 23, CD 50, CD. Iya, orang-orang kedutaan. Bener. Rata-rata orang kedutaan. Sebenarnya bapaknya iya. Mana gue ke sekolah, kalau dia gue pakai gini persis. Pertemuan orang tua. Kan ya gue tahu sekolah internasional santuy aja. Yes, benar. Ya gue jadi gini pakai hoodie, cana olahraga bahkan. Betul. Pakai Crocs datang aja ke sekolah. Nah, itu tuh gue sering digituin tuh kayak Iya. parents or staff. Parents gue. Karena kan Korea bule itu nggak ada yang kenal gue. Iya, betul sih. Betul. Siapa lagi nih orang kok mencurigakan? Bawa diamond lah kemana-mana. Tau nggak? Gue nganterin anak gue kemarin si Alia baru dapat sertifikat sebagai orang yang salah satu balita paling tangguh lah. Di kelas itu Perseverance namanya, nama meritnya. Gue datang begini Pak, pakai hoodie. Itu ada tuh di BTS gue, di reels gue. Kalau mau show kan gue suka ada BTS. Benar. Pakai hoodie, bawa kopi, gue gini aja, masih ngantuk-ngantuk lagi kan. Hoodie kuning. Hoodie pink. Hoodie pink. Gini, gue sambil ngopi, duduk, bang kelas. Ada tuh satu kayaknya sih orang Malaysia ya kalau gue ngelihatnya ya, kalau gue dengar mereka saling ngobrol. Kayak udah curiga banget sama gue. Curiganya? Ya kayak ini orang siapa? Kok bisa masuk gini? Iya sih. Ngopi, diem, ngeliatin anak-anak lagi kan? Betul. Gini, terus dia sama istrinya berdua kayak ngeliatin gue gitu kayak. Kenapa nih orang bisa masuk? Karena mereka rapi banget pakai kemeja, pakai ini. Ya namanya bapak-bapak sekolah internasional anjir. Internasional, kedutaan, dasi gitu. Tapi seru sih. Iya, maksudnya kayak di kantin driver Mas gitu kan harusnya gitu kan. Kalau mereka bisa ngomong. Nah Bang, satu lagi pertanyaan. Terakhir. Di era sosial media ini Bang, konten kreator, stand up comedian masih perlu ikut suci nggak? Wih, jawaban gue 100% harus. Serius Bang? Iya, supaya gue ada job. Bang, supaya gue bisa ada. Gue nunggu jawaban lu kalau komentar di Usmar lo. Gue selalu datang ke Usmar gara-gara Abang, Bang. Bohong lo. Serius lo Bang. Suka ini lo. Serius Bang, kok kayak gue catetin Bang. Nggak, itu udah lebay. Bang, anjir, yang Abang bilang apa? Yang Abang bilang ini panggung semua orang pengen kesini. Iya. Ini 5 menit lo ini di YouTube ini akan selamanya. Betul. Lu jelek,
udah selamanya lu mending close mic tapi dalam keadaan bagus atau nggak ngebom. Itu yang gue pikir, fuck iya maksud gue kayak itu walaupun gue nggak disuci, gue kepake. Jadi misalnya gue ke stand up di mana nanti kan ada yang rekamin atau podcast segala macam, ya do the best aja. Iya, karena selamanya akan ada. Itu bang yang selamanya. Tau nggak? Gue dapet omongan itu gara-gara apa? Gara-gara? Gue lagi mau mentoring anak-anak suci. Tiba-tiba pagi-pagi akunnya Kompas TV, stand up Kompas, ngeluarin stand up yang lama-lama mereka. Ada yang ngeblank, ada yang apa? Gue bilang, wah ini mah luka-luka lama nih. Itu bang. Tapi kan artinya itu argumen gue bener berarti. Bener bang. Selamanya akan ada. Selamanya. Anak gue nanti anak teman-teman kita yang kurang itu gitu-gitu kan. Ya cuman memang omongan itu yang sering gue omongin ketika gue lagi bikin project lagu ini. Contoh ya, ini gue terbuka aja gue. Di EP kedua gue, itu ada si Dea penyanyi gue. Kan gue tuh paling males datang rekaman pak. Males, gue take gitar males. Makanya di EP kedua gue gak ada take gitar. EP pertama gue masih 2 lagu, mau gue nyanggupin. Produser gue minta, bang tekin bang gitarnya. Gue take. Berarti nanti Jelita doang nih yang EP gitu, timunnya mana kontribusinya nih? Kan gue nyetel lagunya sama manggungnya. Tapi kalau take gitar, bang, sorry gue potong ya. Gue males. Sorry gue potong. Gue nggak heran next lu kayak Gorillaz gitu, jadi kayak cuman pak tadinya mau kayak gitu. jujur gue nggak bohong gue. Tuh kan pakai hologram apa segala macam. Iya, tadinya mau kayak gitu. Ya ampun. Tapi nggak hologram. Iya. Tadinya mau Timun Jelita yang memang lo kalau lihat IG gue baru kemarin baru ngepost karakternya kayak apa. Oke. Oh maunya tadinya kartun. Tadinya mau gitu. Iya. Cuman buat gue kayak kok agak nanggung. Iya. Kayak nanggung aja promosiin kartun itu tuh, kayak gue bikin IP dari nol. Akhirnya udah gue muncul aja buat langsung dapet gede lah gitu. Betul. Yang orang yang suka gue bisa nonton, bisa dengerin lagu. Kartun itu nanti aja lah bang, malam minggu Miko aja. Kan udah ada bang Rian pengen katanya. Malam minggu Miko itu dianimasiin. Oh keren banget. Iya dia pengen. Gue denger di podcastnya siapa ya dia? Lewat nggak di lu? Sama Ari ya? Oke. Tapi gue belum nonton. Cuman kayak Rian Adriandi ingin animasiin Malam Minggu Miko gitu. Keren banget. Gue belum nonton. Cuman gue baru denger. Cuman pasti agak sedih ya bang. Ada Morganisanya kan nanti di situ. Kan tetap harus ada dong walaupun sudah pass away kan. Sedih sih. Sedih banget. Dia pikun tau. Enggak bener pikun. Oke. Dori. Ya kan kayak gue tadi makan Whiskas apa orek gitu ya. Tapi sedih tahu dia tidak tahu dia lagi jalan seharian pak. Dia muter. Beneran. Dia muter. Dia nggak tahu dia jalan kemana. Itu yang rumah jaga Karsa tuh. Enggak, kan dia meninggalnya di. Oh, dia yang sekarang ya? Di sekarang. Aduh. Udah tua ya. Sedih. Oke. Nah, anyway. Anjir, sampai mana lagi tadi? Gue bilang di EP kedua. Kan gue males rekaman. Ya gue bikin lagu aja, lu produserin, gue eksekutif produser. Eksekutif produser tuh artinya gue yang bilang iya atau tidak. Sebagai finalnya. Sesuai selera gue, sesuai visi gue. Jadi produser gue tahu bahwa gue datang dengan visi. Yuk penuhin visi gue apa. Nah mereka yang dengan keahlian dan kehebatan mereka meramu musik. Itu sesuai visi yang kita pengen. Betul. Mereka ngerjain. Adalah satu momen di mana pas gue dengar hasil rekamannya si Dea itu kayaknya teknik bernyanyinya itu nggak pas kalau dipakai di lagu yang ini. Harus pakai teknik yang ini, bukan yang A tapi yang B gitu. Melalui banyak diskusi. Betul. Kayaknya harus pakai cara yang B deh untuk nyanyi lagu yang ini. Gitu. Akhirnya gue sewa lagi studionya, gue bayar lagi studionya. Nah, argumen gue pada saat itu adalah ke Deanya pun ya yang gue bilang adalah ini keringat kita. Apapun yang gue keluarin ya soal uang produksi atau apa atau keringat lu ada di situ, dia nyanyi terus belum bagus ulang lagi, udah bungkus harus datang lagi karena gue minta revisi. Betul. Semua ini sementara, sakitnya tuh sementara, capeknya sementara, stresnya sementara, yang selamanya adalah hasil rekamannya. Jadi lu jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa bahwa
semua sakitnya, ininya, keringetnya, darahnya. Itu ini saat ini doang. Iya sih bang. Tapi begitu jadi itu selamanya, itu serem banget pak. Serem itu banget. Sih, bang, itu sih. Serem banget untuk punya sesuatu yang jadi selamanya. Itu sih, bener. Gitu. Kayak itu makanya gue pas itu kayak, wah ini bukan cuma di stand up nih, di konten, di podcast, di YouTube segala macam lu tuh akan selamanya gitu-gitu. Makanya gue kayak itu kan orang lupa ya. Kadang orang lupa. Benar-benar. Pertanyaan lo soal ikut suci apa enggak? Betul. Menurut gue baru gue bahas kemarin di backstage di show gue. Di backstage sama Bang Ajis. Nah, ini tayang pasti grand final udah tayang lah ya. Udah tayang loh. Okay. Rizky kan juaranya. Bener. Pak, gue mau mati gue nontonnya Pak. Lo ada nggak sih di situ? Ada bang. Merinding Pak. Wah nangis gue bang. Nah, lo sampai nangis? Motor gue ditarik leasing. Oh iya, gue nungguin itu makanya gue diem. Iya betul. Thank you bang. Apa berkaca-kaca bang? Kayak fuck bisa begini ya stand up gitu. Kayak yang dia ketirnya kayak mama selalu banggain abang. Kalau aku gagal, mama bilang apa? Lihat abang. Sekarang abang di sana. Lihat aku. Wah, gue masih merinding lagi. Gila itu bang, merinding banget gue. Terus yang bagus di banget. Babak ketiga juga. Itu babak yang ketiga. Oh enggak, itu babak pertama. Kedua roasting. Yang ketiga juaranya. Juara. Uswar Ismail. Apa di mana itu? Balai Sarbini. Ingat namaku. Rizky. Karena dia selalu dilupakan. Itu. Premisnya itu. Dia selalu dilupakan orang. Betul. Orang nggak pernah ada inget dia. Betul. Hari ini dia mau semua orang inget nama dia. Itu sih bang. Mind blowing anjir. Nah di backstage. Oke. Gue ketemu Ajis. Gue ajak Rizky jadi opener gue di Banjarmasin. The best. Iya karena gue ngerasa tuh bagus banget. Bang sorry ya gue potong. Ngomongin soal Rizky bang. Yeah. Gue kan pernah jadi tamu lah di acara coffee shop di Samarinda. Dia openernya perwakilan stand up Samarinda. Oke. Di situ bang. Pokoknya dia pakai baju Akatsuki gitu bang. Oke. Akatsuki. Terus gue bilang kemarin gue di backstage kan ketemu di toilet kan. Ayo Ki. Dia pokoknya udah tampil pertama, tinggal 2 lagi. Ki, 2 lagi gas Ki. Biar lu stand up gak usah pakai baju Akatsuki lagi, gue gituin bang. Jadi kan maksudnya kalau udah well known, udah oke kan gak perlu lagi pakai baju-baju. Tapi ngapain dia pakai baju Akatsuki? Iya bang, tiba-tiba datang gitu. Saya temannya Naruto. Gitu-gitu. Tapi ketawa pak, bang. Emang lucu banget. Baru atau tahun lalu? Oh baru tahun lalu? Tahun lalu sebelum dia dia jadi pegawai Yono dulu kan, baru itu. Sebelum dia jadi merantau ke Jakarta. Pak itu orang gila sih pak. Iya pak. Menurut gue ya, karena kan gue ngaudisi dia di Suci yang sebelumnya lagi kalau nggak salah yang dia gagal di pre-eliminasi pre-show. Karena gue ingat pas dia muncul pertama kali tuh, gue audisi dia bagus banget jebret, abis itu dia nggak bagus. Yes, betul. Nah terus dia masuk lagi. Di saat itu gue tahu dia anak punya potensi udah ada. Tapi yang membuat dia jadi bagus banget karena pengalaman. Itu pengalaman 13 semua. tahun itu ya bang. Pengalaman ya? itu. Iya sih. Cara dia di atas panggung dia nahan dulu. Betul. Cara dia ngelola premis dia. Betul. Cara dia udah nggak mau nulis deh. Betul. Gue renting aja lah. Betul. Nah sama lagi yang kata-kata abang ingat banget gue. Biasa itu stand up comedian tuh gatal tuh. Pengen 30 detik langsung punchline. Kan dia yang abang ngeh kayak lu bisa 1 menit santai memanfaatkan gitu. Memanfaatkan jeda dan kebayar memang itu tuh. Tapi itu adalah jam terbang. Itu jam terbang. Iya sih. Komik pemula biasanya harus diisi. Betul. Tapi kalau udah pengalaman nggak apa-apa, lu dengerin gue. Iya, dengerin gue. Gue masih bisa bikin lu nyimak gue. Tenang ya santai. Betul. Jebret keluarin lagi. Itu kedewasaan panggung. Kedewasaan panggung. Nah, balik lagi di backstage bang. Oke. Lu ajak dia ke Banjarmasin ya? Ya. Opener. Nah terus pertanyaannya, omongan gue ke Aji saat itu adalah Suci ini istimewanya. Oke. Dia itu seperti dalam tanda kutip sekolah kalau menurut sekolah gue. Ya. Oke. Itu yang gue lihat banget di Suci. Oke. Orang masuk A, keluarnya B. Mungkin ya. Iya. Mungkin tidak terlalu seberasa itu di season 11. Oke. Karena kan lebih cepat. Betul. Tapi tetap ada tuh pertumbuhan-pertumbuhannya. Benar. Kita masih bisa lihat tuh, masih. Betul. Tapi apalagi kalau pertumbuhan Sapar sama Ronald gitu ya. Sapar juga bagus banget kan? Iya bang. Sekarang di Grand Final. Terus bang? Cara dia betulin AC sekarang udah. Enggak. Masa itu Usmar kayaknya bagus itu Sarbini bagus. Nah, tapi kalau kita tarik jauh lagi ke belakang,
katakanlah Suci 10, Suci 9, Suci 8. Itu sekolahannya lebih berasa lagi. Iya ya Bang ya. 11 berasa, tapi lebih berasa lagi yang panjang-panjang. Oke. Tapi kan banyak ini Bang. Banyak ini obrolan inilah tongkrongan sama sorry ya yang nggak nongkrong, sorry. Oh iya. Gue denger seru itu. Seru banget. Gue denger. Bener. Nah, outfit Abang ngantar anak ke sekolah internasional itu outfit nongkrong kita. Oh, oke. Jadi kita nongkrong bebas. Sama anak stand up-nya juga Bang, sama anak lulusan Suci juga. Tapi sebenarnya outputnya ya lu di luar Suci. Jadi kita tetap bertemu sebagai apa ya? Bukan dibilang pesaing, tapi lu akan jadi ya lu harus ngonten. Kalau nggak di-maintain gitu Bang. Jadi kayak ya misalnya contoh ya. Ada juara Suci contoh. Dia nggak ngonten ya hilang juga kan. Nah, ini dia nih. Ini yang gue masuk di berbagai macam industri kan. Oke Bang. Itu muaranya selalu itu tuh. Oke Bang. Gue bikin buku. Yes. Oke. Penerbit gue bilang. Oke. Dit, ramein dong bukunya, bikin TikTok. Buku yang rame di TikTok, buku yang rame di konten itu rame di toko buku. Oke. Pimpinan dari sini Meresita kan. Oke. Re, gue nggak terlalu ngerti TikTok. Biasanya gue potong-potong doang dari segala macam ya kan, dari podcast. Nanti gue pelajarin dulu deh gitu cara bikin rame buku di TikTok kayak gimana. Oke. Dan ketemu Daniel, produser gue. Oke. Sama Christian Bong dari Indo Musikgram. Christian Bong, benar. Gimana sih caranya naikin musik? Oke. Dit, sekarang musik yang rame di TikTok itu rame di streaming. Yes. Jadi semua musisi harus bikin konten. Mulai bikin konten supaya musik lo rame. Oke. Tanya lagi orang film yang laku gimana sih? Film yang laku di TikTok. Jadi kalau misalnya orang ngomongin di TikTok, ini makanya pemain-pemain harus bikin konten. Stand up comedy ketemu lu barusan tadi. Ya Bang, dari Suci harus bikin konten. Semuanya konten sekarang. Pusing gua. Sebagai orang yang hidup dari konten. Dari umur 18 tahun. Blog pertama gua di SMA 70. Itulah konten. Sebelum ada nama konten kreator, gua udah konten di blog. Nggak ada namanya tuh konten kreator. Nggak ada. Blogger namanya dulu. Tapi tetap kita bikin konten. Sebagai orang yang hidup lama dari konten, sampai sekarang masih konten. Gua ngerasa kayak kok semua seni ini direduksi jadi itu. Gue ada sebelnya sejujurnya. Sebel gua. Oke, menarik nih. Padahal gue hidup di situ. Itu. Padahal kalau dipikir-pikir, ya emang kerjaan sehari-hari napasnya emang begini gue. Napasnya emang bikin konten. Tapi ada rasa sebel dikit lah gua. Ngerasa bahwa semua harus direduksi jadi konten. Susah kita berdiri sendiri dengan art kita sekarang, seni kita. Padahal gue lari ke film, gue lari kemana-mana Bang, untuk misahin sorry itu. Sorry ya, bukannya kurang sopan. Apa karena umur? Jadi umur Abang waktu itu ini kayak Abang konten umur 30, film shot. Mungkin pada saat 30 TikTok Abang mungkin sengulik itu kayak Abang ngulik podcast kan Abang termasuk yang pertama kan? Bener. Jujur. Kalau soal produktivitas, gue justru 2 tahun terakhir paling produktif. Gue stand up paling panjang sekarang. Buku ada 2 tiba-tiba, jaraknya cuma 3 bulan. Musik gue 8 sekarang. EP ada 2. Jadi kalau kita ngomongin produktivitas, kegigihan buat membuat sesuatu, di umur 40. Gue malah makin produktif. Tahu nggak kenapa? Karena waktu gue udah mau selesai. Mau pensiun? Enggak, udah ngitung mundur gue. Angka harapan hidup tuh 72, 73. Gue udah melewati setengah dari harapan hidup gue. Jadi ini counting down sampai mati sekarang. Oh, itu yang bikin Abang semangat. Iya, sehingga karena waktu yang terbatas ini, gue nggak tahu kapan pinggang gue nyerah. Ini aja lagi sakit. Aduh. Dari Banjarmasin gue lagi sakit pinggang. Bener. Gue nggak tahu kapan pinggang gue nyerah. Gue nggak tahu kapan otak gue nyerah. Gue nggak tahu kapan semua ini selesai. Maka dengan berhitung mundur gue makin produktif. Jadi kalau argumennya tadi, justru gue memang lagi pengen bikin karya. Semangatnya nggak luntur. Tapi sebelnya gue itu bahwa gue ngeliat temen gue musisi. Ini musisi. Pengennya ngapain sih? Pengen bermusik. Manggung. Terus kita datang nih. Bro, lo kalau mau rame lo konten bro. Itu kan tidak bermusik. Cuman kan. Ya kan? Kayak stand up komedian. Dapat panggung banyak itu kalau FYP dipakai ribuan orang. Kayak yang kemarin baru datang ke sini kan. TMC sama yang topi miring itu gitu. Itu kan gitu. Nah, persis gue bilang ke Daniel. Daniel punya band namanya Manusia Wicara. Nah, produser gue ya, Daniel. Manusia Wicara tuh bagus banget lagu-lagunya.
Terus gue nanya berapa kali manggung sebulan, sekian gitu, sekian kali panggungan. Gimana caranya biar rame sih band itu? Karena kan gue lagi mau bikin Timun Jelita. Wah sekarang sih kalau mau dipanggil manggung harus konten bang. Nah kan gue jadi kayak gimana ya? Nah gue ngomong gitu, gue terlihat sebagai orang yang kayaknya dinosaurus banget ya. Which is memang iya. Karena gue hidup di masa dimana karya ya karya, konten ya konten. Betul. Karena kan gue misain. Gue blogger, tapi gue bikin film. Gue blogger, tapi gue zaman itu belum bikin film, tapi bikin buku gitu. Nah, gue bilang itu ke Christian Bong. Jawaban dia lumayan nge-smash gue sih. Adalah? Dia bilang, ya itu kenyataan. Lo mau play the game, atau lo mau keluar di pinggir dan cuman kerjaannya misa-misu doang. Kok gini ya? Iya, benar. If you want to play the game, you play the game. Iya sih. Which is, ya gue termasuk orang yang gampang berkompromi kan. Oke. Gue mah nggak apa-apa. Keinginan gue tidak terpenuhi ya nggak masalah. Jadi gue komprominya itu. Gue bikin konten juga buat Timun Jelita. Bikin. Kalau lihat konten-konten gue kan adalah beberapa soal musik. Gue bikin behind the scene musiknya gitu. Tapi artinya itu lo Sastra Silalahi. Iya bang. Kalau dari argumen lo tadi, selesai Suci ya lo juara bukan cuman soal juaranya. Lo nextnya mau ngapain. Betul. Kalau lo mau rame ya lo harus bikin konten. Gue setuju. Setuju ya bang. Gue menyayangkan, tapi gue setuju. Menyayangkan tapi setuju ya. Iya. Soalnya gue inget kata-kata Bang Andri, dia bilang, nih kalau ada abis ini aplikasi meledak lagi selain TikTok, udah gue nyerah. Jadi dia udah berhenti di TikTok itu, saking dia nggak mau ininya lagi adjust atau komprominya itu, karena kan agak capek ya bang, soundnya apa gitu. Cara mempelajari platformnya. Betul. Iya sih. Iya. Apalagi sekarang supply banyak banget. Benar. TikToker ya segala kan? macam. Dulu kan nggak ada tuh TikToker. Dulu YouTuber. Nah sama itu bang, yang Suci itu yang pertimbangan kayak contoh takutnya nih bang. Ini terjadi sama Yono nih, hampir Yono. Yono kan udah gede sebelum Suci kan bang. Namanya di konten, bahkan kan udah dapat web series dia sebelum Suci. Sebelum Suci udah dapat web series betul. Sama Komedi Kacau juga sebelum Suci. Tuh bang, bayangin dia ikut Suci, dia mempertaruhkan nama dia, dan bener aja di show 1 kan dia bottom tuh bang. Lalu kalau dia di situ keluar hari pertama, apakah nama dia akan? Nah kita nggak pernah tahu. Itu sih bang yang kayak sayang banget Yon, gitu gak sih? Kita nggak pernah tahu. Wah itu bottom tuh, dan gue nonton di hari itu kan sama siapa yang ganteng itu, orang Samarinda apa lupa gue. Wibu dia sekarang. Dia bottom tuh bang di situ. Untungnya setelah itu dia terus juara 1. Jadi kayak nama dia yang udah gede itu jadi nggak jelek lagi gitu. Bener, paham. Tapi artinya adalah harus apa lo ikut Suci ketika lo udah punya pijakan gitu. Iya. Kalau buat gue poin paling pertama adalah lu tuh di dunia tuh mau ngapain. Itu dulu. Kalau buat gue pegangan gue untuk tumbuh. Kalau gue selama apapun yang gue lakuin bisa bikin gue tumbuh, gue lakuin. Kalau dalam usaha gue untuk tumbuh itu ternyata gue gagal, maka konsekuensinya itu lebih bisa gue terima dibanding gue tidak tumbuh. Ada gimana ya maksudnya? Artinya kalau gue jadi Yono mending gue ikut. Dengan keinginan buat jadi tumbuh. Kalau ternyata gue dieliminasi di minggu pertama, paling nggak resiko itu sebanding lah dengan kesempatan gue untuk jadi lebih dari diri gue saat ini. Jadi worth it lah untuk ngikutin itu. Dan itu kan semua di luar kontrol kita. Di luar banget bang. Image orang terhadap Yono kalau dia keluar duluan, itu kan di luar kontrol kita. Betul. Dia mau bilang kita sayang lah, kita jelek lah, ya itu kan di luar kontrol. Yang bisa kontrol kan diri kita sendiri. Kita mau bikin apa nggak. Makanya Sapar bagus. Dia keluar pertama, tapi dia ngisi grand final. Itu. Dijadiin senjata. Jadiin senjata sama dia. Aduh gila tuh. Lu belum pernah Suci tapi? Belum bang. Lu ngomong gini mau ikut ya lu ya? Itu dia pengen banget gua bang. Bener. Sastra SS-nya Suci. Ya enggak. Tapi itu dia bang, balik lagi. Gua sekarang itu adalah minusnya adalah untuk membuat materi yang tiap minggu dan ramah industri. Jadi kalau stand up itu gue bang agak-agak nyerempet gitu. Jadi poinnya, jadi gue bakal ikut Suci kalau gue ngerasa siap. Karena kata-kata Bang Radit itu, buat apa gue ikut Suci? Oke nih masuk nih, bisa gue masuk audisi lolos, tapi di situ gue ngeblank atau gue ngebom atau gue keluar selamanya bang. Jadi gue bakal ikut kalau gue ngerasa kayak
Oke, gua udah punya senjata, gua udah punya amunisi, baru ikut. Dan selamanya akan ada ketika lo dieliminasi, terus lo dipeluk sama semua orang. Saya cinta kesenian ini, saya Coki Pardede. Nah itu tuh Bang Yoki tuh yang masuk A keluar jet gitu dia tuh. Di stand up, tiba-tiba dark joke langsung. Tapi ini gue bahas juga sama Ajis. Sama Rizky juga. Bang Ajis sama Rizky. Nasib tuh kita nggak ada yang tahu ya, kayak Regen itu juara 1. Betul. Which is pas dia juara 1 kan gue jurinya. Betul. Abis gue disikat orang banyak gue. Iya. Kok lu itu gitu-gitu ya? Iya. Kenapa nggak yang ini? Karena waktu itu yang lawannya dia Rahmat ya kan? Namanya lebih oke. Dibandingin show-show sebelumnya. Yes. Dibandingin show-show sebelumnya, pada saat grand final, memang menurut gua objektif ya. Satu juri, gua nggak tahu juri yang lain. Satu juri, gua merasa di saat itu, di malam itu Regen lebih baik. Oke. Di saat itu. Fair ya abang ya, nggak lihat yang sebelum-sebelumnya historinya ya. Gua selalu perdebatan gua selalu itu. Hari H. Yang gua nilai hari ini. Hari H. Okay. Gua nggak lihat dulu dia pernah bagus. Kalau dia keluar. Oke. Kalau dia paling bawah, dia paling bawah. Kalau gua, tapi kan gua satu juri. Benar. Juri kan ada banyak. Oke. Nah, makanya gua berpegang bahwa Regen layak juara. Pada saat itu. Okay. Bodoh amat gue disikatin orang, ya udah. Okay. Nah, sekarang Regen kayak gini, ada aja gue lihat komen-komen di YouTube-nya Suci. Oh, ternyata Bang Radit bener ya. Capek banget gue. Setelah 5 tahun lebih. Iya. Nah, artinya memang nggak serta-merta orang itu setelah lulus Suci jadi jaminan terkenal. Memang enggak. Memang enggak, ada masa-masanya juga. Ya.